Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi yaitu tentang teknik penulisan karya ilmiah. Kelompok 2 tersendiri tersebut didirikan oleh beranggotakan Rian Syahkusuma, Fahdi Kari Al-Madani, Farhan Rehan, Mutiara Rahmi. Baik, yang pertama adalah pengertian karya ilmiah yang akan disampaikan oleh Fahdi Kari. Oke, untuk mengetahui teknik penulisan karya ilmiah, kita harus tahu dua jenis karya tulis ilmiah tersebut. Karena dengan mengetahui, maka kita bisa melakukan klasifikasi apa yang mau kita kerjakan. Kita harus bisa Next membedakan slide. dengan baik karya ilmiah yang mau kita buat seperti apa. Sebelum kita membahas teknik penulisan karya ilmiah, baiknya kita membahas pengertian karya ilmiah terlebih dahulu. Eh, Berdasarkan pengertiannya, karya ilmiah disajikan dengan berurutan, terstruktur, dan poin-poin yang disampaikan tertera. Maksudnya, data yang teruji kebenarannya secara empiris, yakni ditulis atau dibukukan untuk individu atau kelompok tertentu. Pengetahuan diperoleh dari observasi atau percobaan, berdasarkan teori-teori yang ada sebagai landasan tindakan. Maka dari itu, alangkah baiknya sebelum menulis karya ilmiah, terlebih baik dituliskan rencana yang mau ditulis itu seperti apa. Memilih topik masalahnya, rumusan tujuan, solusi topik, identifikasi pembaca, dan tentukan cakupan atau ruang lingkup yang karya ilmiahmu sendiri. Nah, lalu informasi referensi bisa dari berbagai sumber seperti perpustakaan, internet, bahan pustaka, wawancara, dan lain-lain. Untuk tahap eh, langkah membuat karya tulis ilmiah, eh, menyiapkan bahan referensi yang cukup sesuai dengan tema yang akan dibahas, mengekspresikan ide-ide dalam bentuk tulisan kasar, mengembangkan ide kreatif yang masih bersifat tentatif, konsentrasi pada gagasan. Nah, lalu ada tahap selanjutnya, memperbaiki ide dalam karangan karya tulis ilmiah yang berfokus pada pengurangan, penghilangan, atau penataan isi sesuai dengan kebutuhan pembaca. Membaca ulang seluruh isi draft, data, sharing, atau berbagai pengalaman tentang draft kasar dengan berbagai teman untuk menemukan apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan. Lalu ada tahap penjutingan yang kelima, yaitu memperbaiki ide dalam karangan karya tulis ilmiah yang berfokus pada penambahan, pengurangan, eh, dan penataan isi sesuai dengan kebutuhan pembaca. Lalu ada tahap publikasi, yaitu tulisan yang kita buat berarti akan lebih bermanfaat jika dibaca orang lain. Lalu evaluasi. Nah, evaluasi ini dengan evaluasi dapat mengukur kemampuan kita untuk bisa mengerjakan maupun menyelesaikan apa yang bisa kita lakukan dalam membuat karya ilmiah yang bagus. Itu adalah tahap-tahap dalam membuat karya ilmiah. Ada 7 tahap. Selanjutnya, ada teknik penulisan karya ilmiah yang akan dibaca oleh rekan kita, yaitu Farhan ya, atau Mutiara. oh, ya.
Oke, sekarang kita akan membahas teknik penulisan karya ilmiah, yaitu ada 3, pemilihan topik dan judul, rumusan masalah, dan kerangka karangan. Next slide, please. Oke, yang pertama saya akan bahas adalah pemilihan topik dan penentuan judul. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu, topik adalah pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap. Jadi topik harus ditentukan sebelum memulai menulis, sebab aktivitas menulis tidak mungkin dilakukan tanpa topik. Oleh karena itu, kegiatan pertama yang harus dilakukan pada tahap penulisan ialah memilih topik. Nah, di sini dalam memilih topik untuk karya ilmiah, kita harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, topik harus bermanfaat dan layak dibahas. Itu maksud bermanfaat ialah berarti bahwa pembahasan topik itu akan memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu dan profesi. Dan untuk layak dibahas berarti bahwa topik itu memang memerlukan pembahasan dan sesuai dengan bidang yang ditekuni. Yang kedua, itu ada topik cukup menarik terutama bagi penulis dan dikuasai oleh penulis. Maksudnya di sini adalah topik yang demikian dapat memotivasi penulis untuk berusaha secara kontinu mencari data yang berguna dalam membahas masalah yang dihadapi dan motivasi penulis menyelesaikan karya ilmiah secara baik. Selanjutnya yang ketiga, bahan yang diperlukan untuk pembicaraan topik itu dapat diperoleh dan cukup memadai. Artinya sumber-sumber bahan yang relevan dan memadai dan dapat dicari dari berbagai sumber untuk datanya. Selanjutnya, tidak perlu terlalu luas atau tidak perlu terlalu sempit. Nah, selanjutnya saya akan membahas penentuan judul. Judul adalah nama karya ilmiah. Judul tidak sama dengan topik ya. Topik adalah pokok yang akan dideskripsikan atau masalah yang hendak dikemukakan dalam karya ilmiah. Di dalam karya ilmiah, judul harus tepat menunjukkan topiknya. Nah, di sini penentuan judul harus dipikirkan secara serius dengan mengingat beberapa syarat berikut. 1. Harus berbentuk frasa. 2. Tanpa singkatan atau akronim. 3. Awal kata harus huruf kapital kecuali preposisi dan konjungsi. 4. Tanpa tanda baca di akhir judul karangan. 5. Menarik perhatian. 6. Logis. 7. Sesuai dengan isi. Nah, selanjutnya untuk perumusan masalah akan dibacakan oleh rekan saya Farhan. Oke, terima kasih Mutiara Rahmi. Untuk teknik penulisan karya ilmiah yang selanjutnya adalah perumusan masalah. Rumusan masalah dapat dikatakan sebagai suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya berupa fakta atau kebenaran dengan cara melakukan penelitian atau pengumpulan data. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat rumusan masalah adalah yang pertama, berupa pertanyaan yang singkat, jelas, dan padat. Rumusan masalah yang umumnya berbentuk pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan yang bertele-tele, tetapi pertanyaan yang singkat, jelas, dan padat. Untuk yang kedua, memberikan arah untuk suatu penelitian. Penelitian yang baik adalah penelitian yang hasil rumusan masalahnya sama dengan kesimpulan. Untuk yang ketiga, memiliki nilai penelitian. Setiap membuat rumusan masalah harus fokus pada apa yang akan diteliti. Dan yang keempat, dibuat dalam suatu kalimat tanya.
peneliti akan lebih mudah untuk mengarahkan proses penelitiannya dan berfokus untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang sudah dibuat. Yang kelima, masalah yang dicari sesuai dengan kemampuan penelitinya. Peneliti harus mengetahui batasan atau kemampuan dirinya dalam menemukan jawaban dari suatu permasalahan. Yang keenam, langsung terarah pada topik pembahasan. Hal ini dapat memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil agar proses penelitian dapat selesai dengan maksimal dan bisa mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah. Oke, rumusan masalah telah usai. Sekarang kita next ke teknik penulisan karya ilmiah selanjutnya, yaitu kerangka karangan. Kerangka karangan adalah konsep yang berisi tentang poin utama dari sebuah gagasan untuk dijadikan karya tulis yang disusun dengan runtut logis, spesifik, terukur, dan sistematis. Kerangka belum tentu sama dengan daftar isi atau uraian per bab. Kerangka ini merupakan catatan kecil yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan tujuan untuk mencapai tahap yang sempurna. Manfaat kerangka karangan sebagai berikut. Yang pertama, kerangka karangan akan mempermudah pengarang penulisan karangannya dan dapat mencegah pengarang mengelola suatu ide sampai 2 kali, serta mencegah pengarang keluar dari sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, kerangka karangan akan membantu pengarang mengatur atau menempatkan klimaks yang berbeda-beda di dalam karangannya. Yang ketiga, bila kerangka karangan telah tersusun rapi, berarti separuh karangan sudah selesai karena semua ide sudah dikumpul, dirinci, dan diruntun dengan teratur. Pengarang tinggal menyusun kalimat-kalimat saja untuk menyembunyikan ide dan gagasannya. Terus yang keempat, kerangka karangan merupakan miniatur dari keseluruhan karangan. Melalui kerangka karangan, pembaca dapat melihat intisari ide serta struktur suatu karangan. Kerangka karya ilmiah terdiri dari judul, lembar pengesahan, abstrak atau ringkasan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar istilah atau daftar singkatan. Terus juga bab 1 yaitu pendahuluan. Di mana pendahuluan ini ada di dalamnya terdapat latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, kegunaan penelitian, dan kerangka pemikiran. Bab 2, tinjauan pustaka. Bab 3, bahan dan metode penelitian, di mana termasuk juga bentuk penelitian, subjek penelitian, ukuran sampel, definisi operasional, variabel penelitian, prosedur penelitian, cara pemeriksaan atau pengukuran, analisis data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan alur penelitian. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Terus juga ada daftar pustaka dan terakhir lampiran. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya kembalikan kepada Riansyah Kusuma. Baik, terima kasih. Sekiranya materi yang sudah disampaikan semoga dapat berguna di kemudian hari. Dan kemudian yang terakhir kami dari kelompok 2 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.